Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Sukmawati Gunawan dengan NIM 08861797, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktik 3, pemrograman berbasis desktop. Yang pertama, tugas praktik 3 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance, kedua mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, input-output, dan operasi file. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Tugas praktik pemrograman berbasis objek studi kasus manajemen restoran. Sekarang Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Petunjuk pengerjaan tugas dan poin untuk penjelasan di rekaman video. Buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama string, harga double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Yang kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kemudian, kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah arraylist untuk menyimpan semua item menu. Buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa arraylist untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Pergunakan pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, atau diskon. Menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan keluar dari program. Kemudian yang 9, implementasikan operasi input-output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. 10. Gunakan struktur keputusan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menambahkan menu dan memproses pesanan. 11. Durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Petunjuk tambahan, Anda dapat menggunakan antarmuka atau abstrak kelas jika diperlukan untuk mengimplementasi abstraksi seperti antarmuka untuk makanan, minuman, dan diskon. Gunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampil menu pada masing-masing kelas turunan. Pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Dengan tugas praktik 3 ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa dapat mempraktikkan berbagai konsep pemrograman berbasis objek, menggunakan input dan output dan exception handling, serta operasi file dalam sebuah aplikasi manajemen restoran yang lebih kompleks. Untuk programnya saya buat di Visual Studio 4. Pertama itu kita bikin dulu file Java file barunya, misalnya itu Java Create, Java Project, kemudian Novel Tools, dan simpan manajemen restoran. Setelah itu buat abstract class menu item. Public abstract class menu item implement serializable string nama, double harga, string kategori. Kemudian buat constructor menu item string nama, double harga, string kategori, dis nama, dis harga, dis kategori. Kemudian buat getternya string get nama, return nama, double get harga, return harga, string get kategori, return kategori. Kemudian public abstract void tampil menu. Kemudian buat kelas makanan extend menu item. Berarti makanan itu merupakan turunan dari menu item. Private string jenis makanan, public makanan string nama, double harga, string kategori, string jenis makanan, super nama, harga, kategori, dis jenis makanan sama dengan jenis makanan. Ini tuh memanggil dari parents. Kemudian public string get jenis makanan, return jenis makanan, override public void tampil menu, system out println makanan plus get nama, harga plus get harga, kategori plus get kategori. Kemudian untuk kelas minumannya juga, minuman extend menu item, private string jenis minuman, minuman string nama, double harga, string kategori, string jenis makanan, super nama, harga, kategori, dis jenis minuman, public string get jenis minuman, return jenis minuman, override public void tampil menu, system out println minuman, get nama, kemudian get harga, kategori, get kategori. Nah, untuk yang diskon,
class diskon extend menu item, private double presentase diskon, public diskon string nama, double harga string kategori, double presentase diskon, dan super nama harga kategori, dis dot presentase diskon sama dengan presentase diskon, public double get diskon, return presentase diskon, override public void tampil menu, sistem out println diskon get nama potongan plus presentase diskon, public double hitung diskon, double total return total kali presentase per dibagi 100. Kemudian buat kelas menu, public class menu, private array list, menu item, daftar menu, new array list. Kita bikin array list daftar menu. Public void tambah menu item, daftar menu dot add item. Ini untuk metode untuk tambah menu. Kemudian public void tampilkan menu. If daftar menu is empty, system out println menu kosong. Else for menu item daftar menu item dot tampil menu. Jadi kalau misalnya menunya kosong, nanti ditampilnya menu kosong. Kalau misalnya menunya itemnya nggak kosong, nanti akan ditampilkan menu-menunya. Kemudian metode cari menu. Public menu item cari menu string nama. For menu item daftar menu. If item dot get nama equals ignore case nama return item. Jadi ini akan di looping menu-menunya. Kalau misalnya item dot get nama equal sama dengan string nama yang lagi dicari itu, maka return item akan mengembalikan nilai dari item ini. Kalau misalnya enggak, berarti returnnya nol. Enggak ada menu yang sama dengan menu yang sedang dicari. Kemudian public void simpan ke file string nama file. Try buffer writer new buffer writer new file writer nama file for menu item daftar menu. If item instance of makanan item ini tuh di casting, item itu di casting ke makanan. Kemudian write makanan plus makanan dot get nama, makanan dot get harga, makanan dot get jenis makanan. Else if item instance of minuman di casting lagi item minuman. Kemudian write minuman dot get nama, minuman dot get harga, minuman dot get jenis minuman. Else if item instance of discount casting item di diskon, right? Diskon dot get nama, diskon dot get harga, diskon dot get diskon. Ini tuh agar yang disimpan ke filenya itu lebih rapi data-datanya. Nanti tampilannya itu akan lebih rapi. Kemudian sistem out println menu berhasil disimpan ke file. Catch your exception, sistem out println gagal menyimpan ke file. Ini kalau misalnya gagal disimpan ke file, dengan public void muat dari file string nama file, try buffer reader new file reader nama file, string baris while baris dengan reader dot readline tidak sama dengan 0, maka string data baris dot split regex backslash. If data dot length kurang dari 4, continue switch data index ke 0 dot to lowercase case makanan, daftar menu dot add new makanan, data index ke 1, double parse double data index kedua kategori makanan, data index ketiga break. Kemudian sama dengan minuman dan diskon. Default sistem out println tipe menu tidak dikenal, misal dia masukinnya bukan dari ini, selain dari ini. Dan sistem out println menu berhasil dimuat dari file. Catch your exception, string out println gagal memuat file. Kemudian untuk pesanan .java, public class pesanan, private array list menu item, daftar pesanan, new array list buat array list daftar pesanan, dan public void tambah pesanan, menu item parameternya itu menu item, daftar pesanan dot add item, sistem out println pesanan berhasil ditambahkan, item dot get nama. Misal kita tambah pesanan nasi goreng, parameter nasi goreng ini nanti dimasukkan ke daftar array list daftar pesanan. Kemudian pesanan berhasil ditambahkan nasi goreng, seperti itu. Public double hitung total, double total dengan 0 for menu item, daftar pesanan total bersama dengan atau total sama dengan total ditambah item dot harga, return total. Kemudian public void tampilkan struk, sistem out println struk pesanan double total 0 for menu item daftar pesanan, item dot tampil menu total plus sama dengan total item dot get harga. Sistem out println total harga sampai ditambah total. Kemudian untuk di main app-nya
new menu, pesanan new pesanan, then scanner new scanner system.in. While true, sistem outprint-in manajemen restoran, tambah menu pertama itu tambah item menu, yang kedua tampilkan menu, yang ketiga buat pesanan, yang keempat tampilkan struk, yang kelima simpan menu ke file, yang keenam buat menu dari file, yang ketujuh keluar. Pilih opsi in pilihan sama dengan scanner.nextIn, scanner.nextLine, kemudian try switch pilihan. Jadi pilihan yang di input sama user di switch case. Misal switch pilihan case satu, misal user pilih satu, pilih makanan, minuman, atau diskon. Misal makanan, masukkan namanya, nama si makanannya misalnya nasi goreng, kemudian sistem outprint harga, masukkan harganya, masukkan ke harga scanner.nextLabel, kemudian masukkan kategorinya. If pilih equals ignore case makanan, maka sistem outprint jenis makanan, string jenis makanan dengan scanner.nextLine. Menu tambah menu new makanan, nama, harga, kategori, jenis makanan. Jadi misal user masukkan menu nasi goreng, misal nasi goreng harganya 10.000, kategorinya makanan, nah misalnya pilihnya equals makanan, berarti jenis makanannya itu misal ada hidangan utama, menu pembuka, sama penutup. Misal nasi goreng di hidangan utama, kemudian dimasukkan ke jenis makanan. Menu tambah menu new makanan, nama, harga, kategori, dan jenis makanan ini dimasukkan ke menu. Else if kalau misalnya pilih minuman, dan ini else if untuk pilih diskon. Untuk diskon itu sistem outprint persentase diskon, double persentase diskon, scanner.nextLabel, menu tambah menu new diskon, nama, harga, kategori, persentase diskon. Else sistem outprint jenis tidak valid, break. Case 2, menu tampilkan menu, ini akan menampilkan menu-menu. Kemudian yang case 3, sistem outprint masukkan nama item, kemudian string nama item, scanner.nextLine, menu item sama dengan menu cari menu nama item. Misal, if item tidak sama dengan 0, maka pesanan tambah pesanan item. Sistem outprint line item, nama item plus berhasil ditambahkan ke pesanan. Else sistem outprint line item tidak ditemukan. Misal kita mau pesan nasi padang, kita masukkan nasi padang. Nah, jika si item ini tuh dicari dulu nasi padang tuh ada nggak sih di menu. Kalau misalnya ada, maka item tidak sama dengan 0 kan, berarti pesanan tambah pesanan item. Jadi pesanan tadi, si nasi padang tadi ditambahkan ke sini, ke pesanan. Nah, kalau misalnya kita pengen spaghetti, tapi spaghetti itu nggak ada di menu, maka yang akan keluar itu, yang akan outputnya itu item tidak ditemukan. Yang keempat itu ada tampilkan struk, pesanan tampilkan struk. Dan yang case 5 itu ada menu simpan ke file, nama file menu.txt, sistem outprint menu berhasil disimpan, break. Dan yang case 6 menu muat dari file menu.txt, sistem outprint menu berhasil dimuat. Yang case 7 sistem outprint terima kasih, ini kalau misalnya pilih keluar default sistem outprint pilihan tidak valid, misal dia masukin nomor yang nggak ada di sini. Catch exception, sistem outprint terjadi kesalahan, terus get message. Kemudian kita akan running programnya. Misal yang pertama kita pilih tambah item menu. Misalnya kita makanan, namanya nasi goreng, harganya 20.000, kategorinya makanan, jenis makanan yang utama sama, hidangan. Nah, terus masuk nggak ya ke menu yang kita tadi udah masukin, kita bisa pilih opsi yang kedua, tampilkan menu, dan keluar di sini ada makanan nasi goreng harga 20.000, kategorinya makanan, jenisnya hidangan utama. Misal kita mau masukin minuman, misal tambah menu minuman, kemudian namanya es teh, harganya 5.000, kategorinya minuman, jenis minumannya kita cek lagi apakah masuk, dan ternyata sudah masuk. Kemudian kita misal buat menu lain, makanan ice cream, harganya misal 15.000, kategori jenis makanannya kita cek lagi masuk. Kemudian kita buat pesanan dulu, misal 3
nasi goreng, itu nasi goreng berhasil ditambahkan ke pesanan. Kemudian kita tampilkan struk pesanan makanan nasi goreng harga 20.000, kategori makanan jenis hidangan utama, total harga 20.000. Terus kita simpan menu ke file, muat menu dari file, menu berhasil dimuat dari file. Kemudian kita cek file menu .txt ini. Di sini ada makanan nasi goreng 20.000 hidangan utama, kemudian minuman es teh 5.000, jenisnya teh, makanan ice cream 15.000, hidangan penutup. Jadi menunya sudah berhasil disimpan ke menu .txt. Sekian penjelasan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.